Pernah nggak sih lagi buru-buru, bensin habis di tengah jalan. Mau ke pom jaraknya jauh, belum antrinya panjang banget. Bener-bener bikin pusing. Untung sekarang ada bensin kemasan. Pesan langsung lewat aplikasi, bensin diantar sampai ke tempat. Jadi nggak perlu tuh repot-repot antri atau dorong-dorong lagi. Praktis, cepat, dan solutif banget untuk kondisi darurat. Hmm. Wah, animasinya keren banget nih. Jadi pengen beli produknya deh. Beli ah. Nah, itulah hebatnya animasi. Gimana kalau kita belajar bareng buat bikin animasi? Serius nih, belajar animasi kan susah. Tenang, gak bakalan susah kok. Kita akan belajar urut dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Dan materinya dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Oke deh, jadi kapan kita mulai belajar? Kita langsung mulai aja yuk. Yuk. Halo Sobat Kursus, gimana? Keren banget kan animasi yang kita lihat barusan? Animasi yang bagus dan terlihat keren akan sangat mudah untuk menarik perhatian orang-orang loh. Penasaran gak sih gimana teknik membuat animasi yang menarik dan keren? Kita langsung belajar saja yuk. Jadi Sobat Kursus, dalam teknik pembuatan animasi terdapat 6 tahapan. 1. Pembuatan storyboard. 2. Pembuatan aset karakter. 3. Pembuatan aset environment dan properti. 4. Pembuatan gerak animasi 2 dimensi. 5. Menyusun scene. 6. Menambahkan audio, teks, sound effect, dan render project. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita awali dengan pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan animasi. Animasi pada dasarnya adalah proses menciptakan ilusi gerakan dengan mengatur gambar-gambar secara berurutan. Ini adalah seni yang memukau dan menarik perhatian penonton dari segala usia selama bertahun-tahun. Perbedaan antara animasi 2 dimensi dan 3 dimensi cukup signifikan. Animasi 2 dimensi merupakan jenis animasi dalam bentuk 2 dimensi dan hanya terlihat dari bagian depan, mirip dengan gambar-gambar yang kita lihat dalam buku komik. Sedangkan animasi 3 dimensi menggunakan teknologi yang lebih maju untuk menciptakan gambar dengan kedalaman dan tampak nyata. Dalam animasi 3 dimensi, objek dapat diputar dan dilihat dari berbagai sudut, menciptakan pengalaman visual yang lebih mendalam dan realistis. Sebuah karya animasi dihasilkan dari serangkaian proses yang terstruktur dan terorganisir yang disebut dengan pipeline. Pipeline animasi terdiri dari 3 tahap utama: praproduksi, produksi, dan pasca-produksi. Tahap praproduksi terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Pengembangan karakter dan desain. Pada tahapan ini, desainer menciptakan desain visual untuk karakter utama dan pendukung, serta desain latar belakang dan properti. 2. Penulisan skrip. Skrip animasi dikembangkan berdasarkan ide konseptual. Skrip ini mencakup dialog, adegan, dan arahan visual. 3. Storyboarding. Storyboarding adalah proses merencanakan alur cerita melalui serangkaian gambar statis yang disebut storyboard. Ini membantu dalam memvisualisasikan adegan dan memperbaiki alur cerita sebelum produksi dimulai. Tahap produksi terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Pembuatan aset. Aset digital seperti karakter, latar belakang, dan properti dibuat oleh desainer berdasarkan desain yang telah disetujui. 2. Animasi. Animator menggunakan software animasi untuk memberikan pergerakan pada karakter dan membuat adegan bergerak sesuai dengan storyboard. 3. Pengeditan suara. Suara yang telah direkam disesuaikan dengan animasi. Efek suara dan musik juga ditambahkan di tahap ini. 4. Rendering. Proses rendering mengubah file animasi menjadi video dengan kualitas tinggi yang dapat diputar atau ditampilkan. Tahap pasca produksi terdiri dari 3 bagian,
yaitu 1. Penyuntingan. Tahap ini merupakan proses untuk memastikan konsistensi, alur cerita yang lancar, dan kualitas visual yang baik. 2. Efek visual. Efek visual tambahan seperti pencahayaan, shading, dan efek khusus lainnya dapat ditambahkan pada tahap ini. 3. Kontrol kualitas. Animasi menjalani proses kontrol kualitas untuk memastikan tidak ada kesalahan atau glitch yang terlihat pada produk akhir. Nah, sekarang Sobat Kursus sudah tahu apa itu pipeline animasi. Kita lanjut ke pembahasan tentang storyboard ya. Tapi sebelum itu, beginilah contoh storyboard untuk pengerjaan animasi. Pada bagian praproduksi, terdapat tahapan storyboarding. Apa itu storyboard? Storyboard adalah serangkaian sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Dengan storyboard, pembuat cerita dapat menyampaikan pesan atau ide dengan lebih mudah kepada orang lain. Oke Sobat Kursus, sekarang kita mulai membahas satu persatu komponen storyboard dalam pengerjaan animasi ya. Komponen pertama adalah judul. Komponen ini sangatlah penting sebagai konsep dasar pemahaman penonton untuk mengetahui tema atau topik dalam suatu film atau naskah. Komponen kedua adalah scene, yang memberikan penjelasan tentang tempat atau setting di mana kejadian itu berlangsung. Komponen ketiga adalah visual. Komponen ini berisi gambaran setiap adegan yang memuat elemen seperti gambar, teks, foto, grafis, dan elemen visual lainnya. Setiap elemen tersebut merupakan penyusun dalam bagian visual sketsa. Komponen keempat adalah audio. Komponen ini berisi rincian pendukung audio yang diperlukan untuk melengkapi animasi, termasuk file musik atau rekaman, serta efek suara atau SFX yang akan dimainkan di setiap scene. Komponen kelima adalah dialog. Dialog ini bersifat opsional dan menyesuaikan dengan kebutuhan storyboard. Baiklah Sobat Kursus, kita sudah mempelajari pengenalan dasar animasi, mulai dari pengertian dasar tentang apa itu animasi, perbedaan antara animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, hingga tahapan kerja animasi yang meliputi praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kita juga telah membahas pentingnya storyboard dalam memandu proses pembuatan animasi. Di video berikutnya, kita akan mempelajari tentang pembuatan aset karakter untuk animasi. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih ya Sobat Kursus, supaya semakin paham dan semakin terampil. Kursus kompeten.